Silakan Mbak Sita, saya langsung Ya, aja. oke. Jazakillah khair, Dr. Helda. Kemudian jangan Mas Andika katanya nih, Bang Andika Rahman Nasution. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para pembelajar. Ya, nggak ada Pak. Ini ikutan aja nih. Alhamdulillah. Wa syukurillah ala ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Di penghujung sesi politik perbandingan akhirnya membahas Turki karena ketua kelas jadi diundurin nanti aja. Ya ternyata udah semua ini narasumbernya dan kita nggak berhasil dengan Jepang. Mungkin next time. Alhamdulillah saya bisa kemudian menyampaikan, dan ini satu hal yang ya tidak mudah karena kemudian mencoba untuk menghimpun kembali gitu ya, menghimpun lagi ya memorinya, kemudian analisisnya. Tapi ala kuliah alhamdulillah kali ini saya mengajak, karena tadi tidak mungkin mengajak Pak Dubes di jam 2 pagi, maka ini juga Dubes nih buat saya. Siapapun yang akan ke Turki atau Istanbul atau apa, selain mungkin bisa dengan Bara, kalau Bara di Indonesia masalahnya Mas Andika ini, Bang Andika ini, sudah dari tahun berapa Andika ya? Dia S1-nya di Sudan, S2-nya itu di Turki 2011 atau 2009, pulang dan lanjut ke S3 di sana, punya istri dan 2 anaknya di Indonesia, baru anak yang satu lahir di Turki, yang satu di Indonesia kayaknya. Apa dua-duanya di Turki, lupa saya. Tapi intinya dua-duanya di Turki ya. Ya Bu. Betul. Andika muncul dong wajahmu. Nah ini alhamdulillah Andika ini udah kandidat doktor ini ya, kandidat doktor. Tapi ya anak saya juga ya, jadi udah seperti anak saya dan anaknya Pak Ferry, Andika. Sukses ya Andika ya. Amin, Saya amin. akan mulai, nanti setelah saya Andika juga akan menyampaikan paparannya. Mudah-mudahan kita bisa saling melengkapi Andika ya. Ini Andika ini orangnya baik banget. Jadi orang Batak yang nggak kayak orang Batak. Oh, orang Tapanuli. Kayak orang Jogja gitu ya? Iya. Ya. Udah nampak belum Helda? Sudah. Ya. Judulnya sengaja saya nggak terjemahin ya. Türkiye hazır hedef 2023. Soalnya malu juga ngomong Turki depan Andika yang udah udah belasan tahun di Turki. Turki siap menghadapi tahun 2023 dan kesampaian. Saya sudah mendengar slogan ini ketika menjadi observer pemilu di 2011 yang banyak dibantu oleh Andika ya. Dan ternyata alhamdulillah, insya Allah we are still alive gitu until 2023 gitu ya, atau 2023. Turki hazır hedef 2023. Ini satu hal yang waktu 2011 mendengar itu kayak itu kan 100 tahun runtuhnya khilafah gitu ya, artinya setelah 100 tahun Turki Utsmani ya runtuh gitu, kita nyebutnya runtuh, berakhir kekuasaannya 407 tahun ya lebih kurang. Dan kemudian apa yang dimaksud dengan setelah 100 tahun? Sebenarnya satu hal yang simpel adalah perjanjian Lausanne berakhir. Jadi Turki itu terseret-seret ikut Perang Dunia I karena intervensi Jerman ya, dan kemudian ada terikat negara-negara kalah perang, dia harus menandatangani di antaranya perjanjian Lausanne, Lausanne. Ya, Lausanne itu di antaranya adalah bahwa ya Selat Bosporus itu menjadi milik internasional, mati perairannya untuk lewat, kemudian tidak boleh mengolah minyak buminya, sumber elemen. Makanya dari tahun kemarin Turki sudah mulai mencari sumber-sumber minyak bumi ya, sumber-sumber kekayaan alam ya, gas alam. Jadi sebelumnya sempat impor dari Rusia, tapi ketika terjadi ketegangan dari Qatar ya. Padahal ini negara kaya yang bisa termasuk fertile crescent, bulan sabit yang subur ya. Oke. Kilas balik 20 tahun AKP memimpin Turki. Jadi saya pendekatannya kronologis tapi yang poin-poin pentingnya aja. Tahun 2002 gitu, tahun 2007, tahun 2009, terus
pas ada kudeta 2016 gitu ya, pas ada kemudian pilpres langsung. Ini Andika juga kerjanya rajin nanyain, kapan Bu kesini, kapan Bu kesini. Jadi katanya kalau udah pernah ke Istanbul memang ada hati yang tertinggal gitu ya di Istanbul. Indah. Oke. Lanjut. Oke, lanjut kemudian munculnya Helda, kalau saya nggak muncul bilangin ya. Ya, siap. Ya. Kemudian di masa berikutnya ya di 2010 Turki walaupun tidak sampai saat ini belum pernah masuk anggota Uni Eropa selain mitra kehormatan Uni Eropa. Mereka butuh Turki untuk buffer zone menampung pengungsi Suriah, Palestina dan lainnya. Tapi mereka tidak pernah yang kemudian sungguh-sungguh, dan sekarang kayaknya udah tahapan nggak peduli mereka apakah akan masuk diterima jadi anggota Uni Eropa atau tidak. Ya, karena kenyataannya memang yang menyatukan anggota-anggota Uni Eropa itu adalah filsafat Yunani, ya politik Romawi dan agama Masehi. Yang tiga-tiganya tidak ada pada Turki. Jadi cuma kedekatan ada wilayah Turki yang Europe side, ada Asia side gitu ya, ada sebagian wilayah di Eropa gitu, sehingga nggak ada alasan untuk Uni Eropa enggak gitu. Jadi ya seperti itu. Tapi kondisinya kita lihat bahwa satu hal yang positif ya sekarang itu 2010 ya. Kondisi sekarang adalah Turki sudah bisa melunasi hutangnya. Gitu. Ini yang tentang. Jadi salah satu juga alasan kenapa mereka tidak mau masukkan Turki ke Uni Eropa ada alasan ke populasi. Jadi Turki itu penduduknya hampir sekarang 80 jutaan ya, 80 juta. Jadi memang dengan sadar memperbanyak populasi muda. Ya, new generation, angkatan kerja, angkatan muda. Bahkan ketika Turki mengatakan Presiden Erdogan mengatakan waktu itu masih Perdana Menteri bahwa perempuan Turki diharapkan melahirkan minimal 3 minimal gitu. Jadi bukan 2 anak cukup gitu ya, minimal 3. Itu langsung bereaksi juga dari Eropa ya. Justru yang bereaksi adalah uskupnya. Dan dia mengatakan ini adalah the Crusade War in new version gitu. The new Crusade War, perang salib baru gitu, dalam versi baru. Dia banyakin penduduk dan nanti bisa menguasai Uni Eropa. Jadi kalau Turki masuk Uni Eropa, itu kan ada bursa tenaga kerja, ada ini ya, parlemen Uni Eropa terus mengatur. Yunani collapse, oke, Jerman bantu gitu ya. Negara ini Belanda yang bantu dan seterusnya. Nanti wah ini nampung banyak benar ya rakyat Turki gitu ya. Oke, jadi kita tahu bahwa Turki berbatasan dengan Yunani, dengan Suriah ya. 20 tahun pemerintahan AKP di Turki. Adalah Kalkinma Partisi, Partai Keadilan dan Pembangunan ya, di Turki. 2002 ya, itu ikut pemilu. 2001 berdiri. Dan 2002 saat ini menjelang pemilu yang berikutnya. Jadi mungkin stressing saya membahasnya adalah memang perjalanan terutama AK Party ini ya, menyebutnya AK Party atau AKP informalnya gitu ya. Tapi ininya adalah AK Party. Mereka menyebutnya kalau orang Turki masih bicaranya AK Party. Nah, lebih banyak peristiwa tentang pemenangan pemilunya, strateginya. Kalau suatu saat kita bisa juga membahas lebih detail tentang pemilu ya, strategi pemenangannya, mungkin suatu saat kita Bu Husnul akan jadi pembicara ya. Jadi saya akan bahas Turki. Jadi kalau dibilang di sini Ina nyebut pakar politik Turki, mau ketawa sendiri. Mudah-mudahan sih karena disertasi ya. Jadi artinya kalau karya ilmiah kan penelitiannya bertahun-tahun dan juga datang ke sana, kemudian bertemu juga dengan dubes ya, nah seterusnya dengan tokoh-tokoh pendiri AK Party juga, tokoh-tokoh Saadet, tokoh-tokoh partai-partai sekuler juga didatengin. Mudah-mudahan ketemu dengan Andika, kandidat dokter ya, sejarah ya, sejarah sekarang jurusannya udah susah tuh, sejarah dan peradaban ya. Dulu sosiologi agama ya masternya. Ya Masya Allah, betul ya Andika. Oke, lanjut. Pemilihan nasional ini sekilas sudah tahu. Jadi Saadet AK Party itu jadi Fazilet Partisi, Fadilah Partisi. Gini lebih kurang 1969 Milli Görüş National View didirikan oleh Necmettin Erbakan, yaitu mentornya Erdogan.
Saya dulu menyebutnya Erdogan, lalu diajarin oleh Andika, yang lain. Ini Yumuşak G, soft G, jadi jangan dibaca Erdogan. Jadi kalau bahasa Indonesianya ya, Andika kalau salah Ibu dibenerin ya. Recep Tayyip Erdogan itu kayak Rajab Thayyip Ridwan gitu. Cuman ngomongnya Recep Tayyip Erdogan gitu. Lalu kemudian berdirilah Milli Nizam Partisi, National Order Party. Jadi baru berdiri gerakan harokahnya ini ya, harokah Islamiyahnya itu berdiri 1969. Tahun 70 sudah membuat partai ya, National Order Party, Milli Nizam Partisi. Lalu baru sebentar udah dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdirilah Milli Selamat Partisi, ya, National Salvation Party. Ya, sempat ikut pemilu, dapat mungkin berapa puluh kursi, dibekukan. Maka berdirilah Reva Partisi, ya, yang terkenal ini, ya, dan sempat meraih kekuasaan di tahun 94-95, Erbakan menjadi Perdana Menteri. Ya, soft kudeta, dibekukan, Erbakan dipenjara, bikin Fazilet Partisi, Fadilah Party gitu ya. Nah, kemudian dapat masuk ikut pemilu, dapat masih sekitar 113-an kursi ya. Kemudian 2000 dibekukan lagi ya, Fadilah Party atau Fazilet Partisi ini, maka kemudian berdiri habis itu dua partai, AK Party dan Saadet Partisi. Dari yang sama ya, dari rahim yang sama, Milli Nizam Partisi, Milli Selamat Partisi, Fadilah Party atau Fazilet Party, kemudian menjadi AK Party dan Saadet gitu ya. Walaupun mereka mengklaim ini yang asli melanjutkan Fazilet atau Reva adalah Saadet nih gitu. AK Party ini nyempal nih gitu, sempalannya dan seterusnya. Tapi faktanya seperti itu ya. Kemudian nah 2002 sudah ikut pemilu langsung dua-duanya. Nah ini sebelumnya belum ada pemerintah yang bisa membentuk pemerintahan mayoritas tunggal. Tapi itu dibuktikan AK Party langsung menang dan langsung membentuk pemerintahan yang tanpa koalisi. 34% ya. Kemudian 2007 pemilu berikutnya, pemilu nasional ya, 5 tahun berikutnya, memperoleh kemenangan yang luar biasa, hampir 47%. 2011 ini saya menjadi pengamat di 2011 itu memperoleh kursi almost 50% gitu ya. Jadi kalau dilihat waktu itu jumlah voternya dari rakyat Turki saat itu sekitar 50 juta gitu ya voternya saat itu. Jadi berarti kalau memperoleh 5%, 25 juta rakyat Turki dari 50 juta memilih AK Party. Itu sudah di 2015 ada dua pemilu. Ini sudah dipimpin oleh Ahmet Davutoğlu ya. Ahmet Davutoğlu ini tadinya adalah Menteri Luar Negeri. Kemudian dia akan menjadi Perdana Menteri, Erdogan menjadi presiden, tapi presiden bukan pilpres ya, belum pilpres. Nah, ada problem. Angkanya hanya sekecil 40% atau hampir 41%. Berarti tidak bisa membentuk pemerintahan mayoritas tunggal. Dan tidak ada partai yang mau berkoalisi. Tidak ada yang mau gitu ya. JHP itu ya Partai Rakyat Nasional ya. Itu tidak mau, dia ideologinya kiri ya, sosialis sekuler. Kemudian MHP juga partai tengah, enggak juga, partai yang kemudian partai Kurdi ya yang dikenal juga enggak ada yang mau gitu. Maka terjadi pemilu ulang karena ya deadlock, nggak bisa bentuk pemerintahan. Maka pemilu ulang November ini sebenarnya pertaruhan ya. Apakah hasilnya sama atau malah anjlok gitu? Lebih anjlok lagi. Ternyata almost 50%. Dan bahkan MHP, jadi orang Turki itu bacanya begitu, MHP dibaca MHP gitu ya. CHP bacanya JHP ya. Mungkin bercandanya kayak India ya, Andika ya, Menekete. Nah, jadi almost 50% itu bahkan MHP bergabung. MHP itu kayak di sini kayak Golkar. JP kalau mau gampang-gampangnya gitu ya. JP itu kayak PDIP ya. Gabung dengan MHP ya. 2018 pemilu lagi masih berkoalisi dengan MHP. AK Party sendiri memperoleh 42,56%, tapi karena dia sudah punya partner koalisi MHP,
melampaui 50% sehingga membentuk pemerintahan koalisi AK Parti dan MHP. Pemilihan lokal. Nah, pemilihan lokal ini ya kalau disebut kayak pilkada gitu ya, pemilihan karena pemilihan wali kota gitu dari 81 provinsi gitu ya. Gubernur ini 2019 sempat mengalami juga kekalahannya dan di 3 kota utama Turki, Ankara, ya, Izmir. Kok Turki, Istanbul, Ankara, Izmir. 2004, 2009, 2004, 2019. Referendum. Juga ada referendum. Referendum yang terakhir yang saya ambil ini 2017 ya, ketua partai AK Partinya udah Binali Yildirim yang jadi Perdana Menteri kemudian. Itu menentukan perubahan dari sistem parlementer menuju sistem presidensial. Ini yang kemudian membuat Ahmet Davutoğlu mundur. Jadi Ahmet Davutoğlu kalau Erdogan itu kan madrasah sekolahnya ya, Andika ya. Jadi untuk madrasah kayaknya saya pernah juga interview gadis-gadis Turki bicara tentang sistem pendidikan di sana. Kalau orang dari sekolah madrasah sulit untuk masuk Bosphorus University gitu. Ya, kayak UI di sini gitu. Jadi masuknya UIN gitu, Marmara University. Kampusnya Andika waktu S2 ya, Marmara University. Nah, jadi gelarnya LC ya. Gitu. Dia tapi think tanknya itu profesor-profesor. Nah, Ahmet Davutoğlu itu profesor Bosphorus University. Dan dia kan tanda kutip sangat berkiblat ke Eropa. Negara-negara Eropa parlementer gitu. Kenapa pula ini Turki mau diubah menjadi presidensial gitu? Berarti ini Erdogan makin mau mengukuhkan katakanlah hegemoni nih menuju otoritarian dan seterusnya, pecah kongsi ya, dan akhirnya nanti kita lihat dia bikin partai. Jadi ini tadi Partai Reva yang Berjaya ini dibukukan, fasilitas tadi sudah saya bahas. Oke. Nah, kita lihat bahwa AK Parti terus memperoleh lolos parliamentary threshold yang dulu 10% dan baru 2022 ini akan menjadi 7%. Justru uniknya atas prakarsa AK Parti, ya, the ruling party, partai pemerintah, partai pemenang pemilu malah yang mengusulkan turun parliamentary threshold jadi 7%. Lalu ada nggak presidential threshold? Nggak ada. Ya, jadi siapapun juga bisa maju. Bahkan kita tahu dalam pemilihan anggota parlemen pun independen juga bisa masuk gitu. Dan dia nggak kena batasan parliamentary threshold. Kalau di distrik itu memang suara dia setara dengan 1 kursi, maka dia ya directly menjadi anggota parlemen gitu tanpa harus diperhitungkan karena dia nggak punya institusi yang akan diukur 7%-nya itu ya atau 10%-nya. Oke. Sekarang kita lihat AK Parti adalah Vehicle Kinma Partisi atau AK Parti atau AKP. Tahun 2002 menang pemilu, 2007 menang pemilu, 2011 menang pemilu ya. Jadi ini lagunya lagu favoritnya Erdogan. Ya, kita dikatakan kita berada di negeri yang sama, musim dinginnya sama, musim panasnya sama. Dari sungai yang sama, kira-kira gitu. Kalau yang apa? Haider Bida, let's once more untuk memilih AK Parti. Kemudian saya lihatin yang lain lagi satu video untuk kampanyenya yang tahun berikutnya. Indonesia Jadi segera. memang selalu ada upaya untuk berusaha untuk ya katakanlah melemahkan Turki itu terus menerus. Upaya kudeta pembunuhan terhadap Erdogan itu mungkin nggak kehitung ya. Nah kalau lihat tadi ya, sekilas jadi ingat mau selang-seling nih. Andika itu dulu cerita, nggak apa-apa Andika ya. Saking orang Turki itu cakep-cakep, dia jatuh cinta setiap hari sekali. Dapat orang Indonesia juga. Oke, sekarang kita lihat ya keunggulan AK Parti. Faktor ideologinya yang membuat dia menang di 2002, naik terus suaranya, 2007 naik lagi, 2011 naik lagi 50% gitu ya. 2015 sempat turun 40%, naik lagi 50%. Ya. Faktor ideologinya, jadi mereka itu walaupun tadi dari Miligorus ya, national view gitu ya, itu adalah Islamic movement, gerakan Islam, dan kemudian menonjol sekali ya keislamannya di
katakanlah di partai-partai sebelumnya, Milih Selamat Partisi, Fazilet ya, Pak Reva sebelumnya. Begitu AK Parti, mereka kemudian ya mereka kan konstitusinya sekuler. Jadi mereka menunjukkan bahwa tidak ada yang mengancam konstitusi gitu dengan keberadaan mereka gitu. Jadi mereka akan selalu mengatakan bahwa Islam itu adalah dalam perbuatan gitu, bukan dalam slogan gitu. Jadi slogan mereka tadi, Turki hazır hedef 2023, Turki siap berjaya lagi gitu di 2023. Mereka tidak, bahkan juga ketika Erdogan menang dia mengatakan, mungkin bahasa agamanya kan Sayyidu qaumi khadimuhum gitu ya. Pemimpin adalah pelayan bangsa, tapi dia kami memenangkan pemilu ini untuk melayani kalian. Jadi dengan kalimat-kalimat itu ya. Orang kalau ilmuwan politik menyebutnya itu post Islamis gitu. Secara substansi sama gitu. Cuma kadang-kadang mereka mengatakan ada pensiunan tentara ya gitu ya, jenderal yang mengatakan ini kan sama aja nih AK Parti ini kayaknya mau dibubarin mulu. Ini dia Islamic Brotherhood with better package katanya gitu ya. Oke, perbedaan cara pandang selesai, bahwa kita tidak diskusikan lagi ideologi, kita konkret. Jadi bicaranya bukan soal katakanlah makanlah dengan tangan kanan gitu ya. Tapi yang penting kamu cariin makan gitu buat rakyat. Oke, faktor organisasi dia punya dua sayap, women branch dan youth branch, independen dan kedudukan ketua women branch dan youth branch ini setara dengan wakil ketua umum gitu ya di dalam ininya mungkin DPN-nya atau DPP-nya ya. Jadi ditajamkan fungsi perempuan, fungsi pemuda untuk ekspansi dan rekrutmen. Kemudian mereka juga bisa turun ke masyarakat karena mereka punya lembaga-lembaga yang profesional sebenarnya ya, mengurusi lansia, manula, mengurusi orang-orang difabel, disabilitas. Ya, dan mereka juga punya badan humas yang benar-benar standby gitu. Setiap saat orang nggak bingung, jadi punya connection gitu dengan partai yang dipilihnya, punya terhubung dengan anggota dewan yang mereka pilih. Kemudian faktor ininya ya, basis masanya. Jadi for the first time ketika katakanlah Reva berdiri ya dan sebelumnya, ini ada dari kelas menengah mendirikan partai. Karena JHP atau tulisannya CHP itu adalah partai yang sudah berdiri sejak zaman Kemal Pasha gitu. Kata Andika jangan bilang Kemal Atatürk ya, kata Andika atas Syaiton ya. Jadi ini memang ada hal yang unik nih. Jadi sekarang Turki malah balik ke arah lebih Islam. Sekarang kita lihat Saudi dan segala macam, Iran menunjukkan oke, malah sekarang buka jilbab dan seterusnya. Jadi memang ada saja selalu insya Allah gitu cara Allah untuk memperhatikan balance antara bainal haq wal batil yang memang abadan. Siroat bainal haq wal batil abadan gitu ya. Oke, jadi mulai didirikan kelas menengah dan menghimpun juga sampai ke grassroots, inklusif. Ya contohnya ketika saya ke misalnya AK Parti waktu 2011 itu, ya banyak perempuan yang juga tidak berhijab, mungkin orang-orang yang ada tatonya gitu, ada aja di lobinya gitu. Tapi ketika saya datang ke partai yang satu lagi ya, Partai Islam, itu bahkan suami saya Pak Ferry itu minum Coca-Cola karena yang ada di luar. Oh, ditunjuk-tunjuk gitu ya bahwa nggak bagus minum itu. Keras gitu. Faktor sistem rekrutmen dan kaderisasi. Jadi mereka memang juga cuma sederhana aja. Sesuai dengan teori sebenarnya. Teori ilmu politik kan sebenarnya kategorisasi di partai itu sederhana. Aktivis, members, supporter gitu. Jadi nggak ada yang jenjang-jenjang yang ini gitu. Jadi seseorang memiliki kebermanaan dalam partai sejauh mana kontribusi dia gitu. Bukan dari segi pangkat dan jabatan atau katakanlah ya hal-hal yang lain, tapi kapasitas gitu. Faktor kepemimpinan. Jadi saya mewawancarai anaknya Erdogan, ya anaknya Erdogan, Bilal Erdogan. Ya saya tanya, apakah kamu akhirnya akan menjadi the new leader gitu ya? Enggak, dia bilang saya ordinary member, I'm just ordinary member. Kata Bilal Erdogan, dia doktor politik lulusan Amerika. Ya, jadi anak-anak Erdogan tuh dulu banyak sekolahnya di luar negeri karena waktu dulu memang nggak boleh pakai jilbab ya di kampus. Sekarang sudah boleh ya 2014. Nah, jadi Bilal mengatakan walaupun organisasi itu bagus gitu ya, kemudian strategi bagus, kalau nggak punya pemimpin sebagai ikon sulit gitu untuk mendekati rakyat karena rakyat itu masih butuh
magnetnya apa gitu, daya tariknya apa gitu. Jadi untuk bisa dijual ke publik mereka butuh tokoh yang katakanlah diterima oleh rakyat. Yang keenam, strategi kemenangan. Mereka pakai strategi vernacular politik. Ini teori pendekatan ya politik, all politics is local gitu ya. Bagaimana contoh, ketika 2007 parlemen Akparti itu sudah menyetujui pencabutan larangan jilbab. Mungkin Andika ingat ya, ibu mau ketemu Profesor Mehmet Ali Behan harus copot jilbab gitu kan, masuk kampus bilang enggak jadi dah, enggak jadi wawancara. Ternyata profesor yang keluar gitu menemui ibu di tempat bimbingan tes ya. Nah, kemudian parlemen dibekukan oleh MK. Padahal udah anggota, halo Hana, mayoritas itu sudah menyetujui pencabutan larangan jilbab di kampus-kampus dan kantor-kantor pemerintah gitu ya. Tapi dibekukan oleh MK. Nah, mulailah bergerak civil society-nya gitu ya. Ini masalah human rights, masalah ini. Ini vernacular politik adalah bahwa seolah-olah nggak ada border gitu antara political society dengan civil society. Strategi merangkul oposisi berupa kubu sekuler dan militer gitu. Jadi sebenarnya Erdogan ketika di penjara dan Erbakan di penjara pernah menyampaikan bahwa kita nggak bisa seperti ini terus. Turki itu ekonominya hampir bangkrut gitu. Kenapa? Sejarahnya kudeta militer terus, kudeta dan kudeta gitu. Ya, jadi kalau begini kapan kita membangun Turki? Kapan menyejahterakan Turki? Maka kita harus mengganti haluan partai ini gitu kata Erdogan. Kita harus mendekati sekuler dan nggak tanggung-tanggung lah didekati Gulen waktu itu, Fethullah Gulen yang kemudian menjadi dalang kudeta di 2016 ya. Kubu sekuler gitu, Fethullah Gulen kemudian militer. Tapi Erbakan ya mungkin faktor usia ya karena tahu waktu wafat juga Erdogan ikut mengangkat jenazahnya. Jadi nggak ada permusuhan yang sifatnya pribadi. Itulah hebatnya kalau saya lihat orang Turki mungkin nggak baperan ya Andika ya. Walaupun musuhan tetap aja yang jadi wali musuhan. Pecah partai wali nikahnya bukan wali saksi nikahnya Sumeye putri bungsunya Erdogan mengundang Abdullah Gül dan Daud Olu padahal ini udah bikin partai baru gitu ya. Orang Indonesia harus belajar kematangan. Mungkin memang sejarahnya sih ya. Sejarah mereka sudah berperadaban civilized sejak ribuan tahun dengan adanya situs Jatal Huyuk kata Profesor Saifuddin, Ahmad Saifuddin, guru besar UI, itu menunjukkan bahwa mereka bangsa yang sudah civilized sejak lama dengan adanya situs-situs itu. Oke, selanjutnya strategi mengurangi dominasi militer dengan mereka daftar. Ternyata dibikin polling, 70% rakyat Turki pengen masuk Uni Eropa. Oke, Akparti begitu menang, mendaftar menjadi anggota Uni Eropa. Walaupun nggak dipenuhi sampai sekarang, rakyat lihat kesungguh-sungguhannya. Dan ternyata ada blessing-nya. Kenapa? Salah satu syaratnya, mungkin syaratnya dipersulit. Tidak boleh ada kudeta-kudeta militer. Ya. Itu menguntungkan untuk Akparti. Jadi artinya sudah ada warning keras dari Parlemen Uni Eropa, kalau mau jadi anggota Uni Eropa jangan ada kudeta pada setiap kemenangan pemilu. Bandingkan dengan Fis Aljazair yang menang langsung dikudeta. Ya. Lalu mereka mengangkat isu-isu yang lebih realistis dibutuhkan rakyat. Ya, kemudian strategi pendanaan juga mereka membuat memang undang-undangnya partai politik yang masuk parlemen mendapatkan anggaran dari negara besar. Kenapa? Karena negara membutuhkan parpol yang sehat. Karena parpol adalah sendi demokrasi, gitu ya. Kemudian strategi media, mereka memanfaatkan media ya untuk memperkenalkan partainya ini. Jadi kayak di redundant gitu kayak orang misalnya orang kayak obat batuk itu OBH kombi diulang-ulang walaupun sebel lama-lama apal juga gitu. Berikutnya strategi menjual rekam jejak keberhasilan. Apa yang dijual? Waktu zaman ini Reva gitu ya. Erdogan sudah menjadi wali kota Istanbul dan itu keberhasilannya mengatasi macet, banjir ya dan korupsi ya mereka atasi. Kemudian strategi menjual mimpi besar termasuk Turkiye hazır hedef 2023. Turki siap menghadapi 2023 akan menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dalam konstelasi politik global. Ya, Erdogan fitnah ini Andika nggak kefoto ya. Jadi kita melihat Erdogan dari dekat gitu ya, kampanye. Saya dan Andika ada di lapangan itu. Kita nunggu berjam-jam cuma mau dengerin Erdogan pidato 1 jam.
Saya lari-lari sampai jatuh gitu karena faktor U ya, karena yang lari-lari itu gadis Turki yang masih muda, saya ngikutin dia tapi sayanya jatuh. Tapi ya bisa mendengarkan pidatonya sekilas. Pidato beliau dia tampil narasi-narasi optimis membangun Turki yang lebih baik. Terus dia menjawab Black Campaign, dijawab kan sebelumnya ada Black Campaign dari JHP ini Pak. Makanya mengatakan ya manusia dikenang dari karyanya, kalau keledai itu cuma suaranya yang bising gitu ya. Kemudian dia juga mengatakan ya bahwa ya we have never been poisoned by power, nggak pernah mabuk kekuasaan lah gitu ya. Terus kita nggak akan membalas yang mereka lakukan buruk ke kita perlakukan mereka buruk nggak kayak gitu ya. Pokoknya nggak akan, insya Allah katanya mungkin ya pakai bahasa insya Allah, we have never welcome arrogance gitu, nggak pernah looking down on others gitu. Kemudian ya mempertahankan brotherhood. Makanya tadi kan lagunya juga doa bir gitu, Allah bir gitu ya. Doa kita satu, Tuhan kita satu, Allah kayak gitu di lagu kampanyenya. Terus ini yang mereka nyebutin mereka juga udah membangun sekolah-sekolah, kemudian menyediakan buku-buku yang gratis, bahkan juga ya electronic books, iPad ya gitu-gitu dibagikan gratis. Mereka juga bangun rumah-rumah untuk orang korban gempa. Bahkan sudah disediakan, belum gempa udah disediain perumahan, kalau nanti just in case gempa kalian pindah ke sini kayak gitu ya. Kemudian juga pelayanan untuk kesehatan, jadi jangan ada orang yang nggak bisa dilayani hanya karena nggak punya uang gitu ya. No more waiting at hospitals. Nah, terus dia nyindir, dulu kalian ngapain gitu. JP sama MHP, tapi akhirnya MHP jadi teman koalisinya juga. What have they done kayak gitu ya. People were waiting at hospitals, kemudian nggak dapat perawatan kalau if they have no money. Terus nyindir juga, azan aja diganti pakai bahasa lokal, padahal azan itu bahasanya universal kayak gitu ya. Oke, sekarang 2014. Ini kan kita kronologis ya, jadi pakai lorong waktu nih. Ke 2014 Pilpres. Tapi ya Pilpres ini Pilpres langsung tapi masih dalam sistem parlementer, belum yang sistem presidensial. Yang sistem presidensial nanti di 2018. Recep Tayyip Erdogan ya, Demirtas, kemudian memang kayak JHP itu ada pemimpinnya Kemal Kılıçdaroğlu ya. Tapi enggak jadi capres ya. Ini malah Eklemedin Ihsanoğlu yang akhirnya jadi wali kota Istanbul kayaknya ya, Andika ya. Ikram, oke. Kemudian menang Erdogan ya, menangnya dengan 51,79% ya. Dan kemudian 2017 referendum berubah jadi sistem presidensial, pecah kongsi itu. Ahmed Davutoğlu mundur dari ketua partai, mundur jadi dari perdana menteri, digantikan Binali Yildirim gitu. Karena nggak setuju dengan pergantian. Ya sebenarnya ketidaksetujuannya lebih mungkin masalah perbedaan pandangan akademis, pandangan ini ya. Jadi bukan hal yang sifatnya personal sebenarnya ya. Kemudian sejauh yang saya tahu ya. Kemudian Erdogan terpilih lagi dalam Pilpres langsung kedua. Jadi Pilpres langsung pertama tuh 2014 ya. Pilpres langsung kedua 2018 tapi sudah dalam sistem presidensial. Jadi yang atas masih sistem parlementer, yang bawah sistem presidensial. Oke, 2015. Kan mulai ada gejolak nih, ya, pecah, partai pecah. Tapi saya makanya melihat kenapa saya pakai durasi 20 tahun, bukan nggak ada turbulence, banyak banget turbulence gitu. Tapi kemudian saya melihat it's all about patience, it's all about endurance gitu ya. Oke, saya minta sedikit lagi deh. Ini 57 ya. 10 menit lagi ya, Helda. Ya, kemudian Akparti 2015 ini ternyata dapat kursinya dikit. Udah mulai emang ada problem-problem ya, problem ekonomi, mulai ada partai Kurdi. Jadi orang rakyat Kurdi itu yang sebenarnya sudah difasilitasi cukup baik, tapi ada mereka lebih milih HDP gitu. Ya, Hak Demokratik Party karena partainya pro Kurdi ini, ya. Ternyata tidak cukup, maka walaupun kita lihat bottom line-nya Akparti, mentok-mentoknya itu masih tinggi 41%. Tapi untuk bikin pemerintahan ya harus di atas 50%. Oke. Ya, maka kemudian adain pemilu ulang, nggak ada yang mau nih sebenarnya. Waktu itu udah mulai gerakan kontra Arab Spring ya, kudeta di Mesir dan seterusnya udah mulai terjadi ya, Mursi di penjara dan seterusnya. Jadi berefek juga pada Turki gitu, gerakan kontra Arab Spring ini.
Pokoknya istilahnya AKP itu digebukin habis-habisan di campaign media massa internasional maupun nasional. Menjadi common enemy, nggak mau. Akhirnya saya menulis tuh waktu di website Dokter Politik, AKP, Akparti berkoalisi dengan rakyat. Ya. Nah, kemudian akhirnya pemilu ulang, ternyata gini, mereka tuh takut nanti kalau Erdogan menang lagi, Turki baru, konstitusi baru, sistem presidensial nih tahapannya, berarti dia mau menuju khilafah modern nih kayak gitu ya. Pernah tanya wawancara, kenapa kudeta di militer di Mesir berhasil dan kudeta militer di Turki tidak berhasil? Ternyata jawaban dari ya pakar termasuk guru saya itu satu ilmiah mengatakan bahwa rakyatnya beda, kualitas rakyatnya. Jadi masalah well educated, jadi mereka ternyata juga parpol-parpol oposisinya juga dewasa. Mereka bilang jadi tidak mau mengambil take over kekuasaan dengan cara yang ilegal gitu. Jadi mereka hanya mau memenangkan pemerintahan itu kalau bisa ngalahin Akparti di pemilu gitu, bukan dengan cara kudeta seperti itu. Ya, jadi kemudian terjadi rekonsiliasi dan hebatnya juga di tentaranya juga pimpinan-pimpinan juga tidak merestui kudeta ini. Jadi sempalan-sempalannya ini yang melakukan kudeta. Dan yang lebih hebat lagi ya memang kemudian rakyat ya walaupun kemudian banyak juga yang gugur ya, jadi syuhada dan memang Turki itu di istilahnya mulai ada darah syuhada lagi gitu seperti di Palestina sebenarnya. Oke. Nah, ini saya nyoba melihat, oh pasca kudeta ini kelihatan. Negara yang buru-buru menyatakan simpati bahwa Anda selamat dalam kudeta beberapa jam. Sebenarnya Erdogan hampir terbunuh ya, karena dia baru pergi sebentar, kemudian diserbu gitu. Jadi selamatnya tuh cuma mungkin berapa jam saja. Nah, itu malah Putin. Ya, jadi negara-negara Eropa sampai udah selesai nggak ada yang memberi selamat, congratulations bahwa Anda selamat dari kudeta gitu, Turki nggak ada, gitu ya. Jadi artinya kemudian Turki yang selama ini dekat dengan Amerika malah mulai juga dengan Rusia. Jadi dia mungkin memperlakukan tadi bahwa ya tidak ada yang kan anggota NATO ya. Jadi pakai adagiumnya diplomasi bahwa banyakin temen lah. Kenapa? Karena beliau harus melindungi nih. Turki ini melindungi 4 juta pengungsi, kemudian faktor diplomasi ini sangat-sangat penting ya. Kemudian rekonsiliasi dengan Rusia yang sempat bentrok ya November sebelumnya. Oke, bahkan juga meringankan rakyat Gaza. Hamas ya, Ismail Haniyeh minta tolong Turki tolong bantu ke Gaza gitu. Tapi untuk bisa bantu ke Gaza, Israel lagi minta normalisasi hubungan. Karena dulu Turki memutuskan hubungan kasus Mavi Marmara, penyerbuan Freedom Flotilla itu ya. Dan akhirnya normalisasi hubungan, tapi kan mereka coba semua pemimpin Hamas, pemimpin Mesir, pemimpin Suriah, pemimpin Palestina ekstradisi dari Turki, nggak mau Turki. Ya, mereka melindungi para pemimpin dari Islamic movement dari berbagai negara ini. Belum lagi persoalan separatis Kurdi. Jadi benar-benar sebenarnya banyak sekali konflik dari berbagai ini. Referendum 2017 ya, mengganti sistem parlementer menjadi sistem presidensial dimenangkan oleh ya Akparti yang menggagas. Nah, pemilu dan Pilpres 2018. Ini kuning itu Erdogan, Akparti ya. Ince dan Demirtas calon yang lainnya. 2019. Nah, kita sekarang belajar bahwa lesson learned tentang success story Akparti itu bukan juga cuma tentang keberhasilannya, tapi juga pada masa sulit. Nah, masa sulit 2019 ini sulit. Kenapa? Karena tadi pecah ya. Ablago, Laut bikin partai lain, Ali Babajan juga bikin partai lain. Sebelumnya Norman Kurtulmus pecah dari Saadet, tapi masuk ke Akparti gitu ya. Jadi terjadi perpecahan partai, kemudian terjadi juga ekonomi yang mengalami kesulitan ya, inflasi. Ini partai-partai yang sebelumnya kan Akparti, DSP, ya, JHP, MHP, HDP, Harapan Demokratik Party, Saadet Party, Has Party. Nah, ini partai barunya Daud Olu yang kiri, Gelecek Party, The Future Party gitu ya. Deva, dan ada bahkan anaknya Erbakan, Dr. Fatih Erbakan, kalau ini Profesor Ahmed Daud Olu ya. Jadi yang pangkat yang lain tuh apa ya, gelarnya keren-keren, Erdogan LC gitu. Nah, kemudian Dr. Fatih Erbakan ini Yeni dan Reva gitu, Reva baru. Jadi banyak ini Akparti menang karena orang salah asosiasi nih, dikira masih ini partainya Erbakan kayak gitu. Oke, kesulitan ini dihadapi. 2007 tuh ada kudeta juga, upaya kudeta Ergenekon, tapi bisa digagalkan. 2016 upaya kudeta, ya.
2017 referendum itu menimbulkan kegoncangan ya. Pemilu dipercepat 2018 karena ada upaya kudeta lagi. Maka pemilu dipercepat ya. Nah, kekalahan di pilkada terutama 3 kota besar. Nah, ini juga serius ini ya. For the first time Istanbul terlepas gitu. Kalau Ankara memang sebelumnya ada terlepas gitu. Izmir juga memang bukan AKP ya. Kemudian bahkan ada upaya pengusiran pengungsi Suriah, intimidasi pada pemakai jilbab, dan seterusnya. Nah, ekonomi Turki merosot, ya kita tahu ada currency war, ya. Tapi rakyat Turki kemudian itu hebatnya, ya mereka juga melakukan langkah-langkah gimana caranya untuk mengatasi itu dengan terkait dengan dolar yang mereka miliki, ya. Kemudian Turki memecat gubernurnya karena apa? Gubernurnya nggak mau menurunkan suku bunga. Ini masalah kadang-kadang teori ekonomi itu ditabrak gitu soal Erdogan demi penyelamatan bangsa kayak gitu. Ya, oke. Di bidang politik luar negeri, walaupun punya hubungan dagang dengan China, tapi tidak takut Erdogan untuk mengkritik keras ya China terkait Muslim Uighur. Punya hubungan yang baik dengan Putin, tapi kalau suatu saat dia harus mengkritik Putin karena menghambat bantuan masuk ke Suriah, dia akan kritik Putin dengan tegas gitu. Kasus penanganan 4 juta pengungsi Suriah di Turki, ketegangan Amerika kaitan NATO gitu. Karena dulu pernah menawar sistem pertahanan Amerika, nggak dikasih harga murah, dia beli sistem pertahanan Rusia. Marahlah Amerika lalu mau mengeluarkan dari proyek pembuatan senjata. Yang protes Sekjen Fakta NATO. Nggak bisa, Turki nggak bisa dikeluarin ini karena dia menguasai gitu, penguasaan suku cadangnya ini segala macam. Jadi memang menguasai teknologi gitu. Jadi akhirnya ya Amerika yang ngalah di bidang militer seperti ini ya kita lihat. Jadi Sekjen NATO-nya nggak terima bahwa Turki dikeluarkan dari proyek F-35 itu. Oke, pemilu lokal kalah nih ya. Mulai. Ini justru ada blessing apa? Ternyata yang memperhatikan pilkada ini ya all politics local. Ya saya menulis juga nih di web Dokter Politik. Masukannya adalah nggak bisa cuma mengandalkan Erdogan sendiri gitu, himself aja. Harus ada pemimpin juga yang ada di setiap kota kayak gitu ya. Jadi akhirnya Binali Yildirim Perdana Menteri kalah gitu sama İmamoğlu gitu, Ekrem İmamoğlu di wali kota. Karena apa? JP ini pakai tokoh yang kelihatan Islamnya gitu loh, ya tokoh kayak santri gitu, sehingga ya rakyat Istanbul itu kan lebih ke arah yang katakan senang yang religius. Ya, secara nasional ini mencerminkan bahwa memang istilahnya rakyat di pemerintahan lokal itu butuh kinerja yang konkret gitu per kota gitu ya, bukan skala nasional saja. Lalu bahwa politisi harus rajin turun gitu dan menjelaskan kepada konstituennya. Dan lebih penting lagi karena sudah ada kebijakan otonomi daerah. Oke, mengapa negara barat? Karena semua keputusan yang terjadi di Turki, perkembangan Turki itu berdampak pada mereka. Ya, misalnya gini loh, negara Arab tuh kenapa sih nggak bersimpati juga? Udahlah Turki dimusuhin Amerika, dimusuhin Eropa, negara Arab cuma Qatar gitu yang friendly ya sama Turki. Kenapa? Karena Turki kerjanya ngeritik. Kok Kongres Liga Arab nggak serius bahas Palestina sih, malah bahas yang lain-lain gitu. Jadi kadang-kadang mereka ini kayaknya Turki apa ya maksain persepsinya atau agendanya gitu ya. Nah, pembuktian bahwa negara demokratis, buktinya the ruling party bisa kalah di kota-kota besar gitu ya. Oke, 2022 nih terakhir. Erdogan menyatakan bahwa tidak ada pengunduran. Jadi pemilu Juni 2023. Mudah-mudahan Ibu bisa jadi observer lagi Andika ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak akan dimajukan. Jadi udah nggak ada spekulasi. Bahkan dia juga mengatakan oke, saya akan maju tahun depan. Tahun depan dia juga maju. Aliansi Rakyat disetujui oleh AK Parti dan MHP. Ini kali terakhir beliau boleh mencalonkan sebagai capres di sistem presidensial karena ada pembatasan juga 2 kali. Yang presiden di 2014 belum sistem presidensial ya terakhir. Dan saya merasa ya kalau orang mengatakan wah ini maruk kekuasaan juga nih nggak mau turun-turun, walaupun di disertasi saya juga memberikan rekomendasi dan saya waktu itu saya bahas dengan dubesnya, dubes Turki di Indonesia. Erdogan harus tahu saat yang pas untuk turun gitu ya dengan elegan gitu. Jangan sampai dikudeta atau apa. Tapi mungkin dia punya tadi keyakinan proyek 2023 ini harus berhasil gitu. Jadi ingin membangun Turki yang lebih hebat di masa yang mendatang gitu. Oke, nggak ada batasan ya.
presidential threshold. Nah, penting, istilahnya banyak yang berdoa gitu, aduh menang lagi Akparti, aduh menang lagi Erdogan, karena JP udah jauh-jauh hari kasih warning, menang keluar pengungsi Suriah gitu ya, mereka harus keluar dari Turki gitu, kebijakan akan berubah gitu, tidak akan lagi ya membela dunia Islam seperti itu ya. Oke, karena Turki juga membantu Palestina, bantuan kesehatan, keagamaan, irigasi, pendidikan, membantu Muslim Rohingya, Muslim Uighur. Jadi kadang-kadang kalau yang sekurat apa ngurusin negara lain dulu gitu, ngurusin orang lain gitu ya, juga ngurusin mediator Rusia Ukraina. Nah, jadi dia Pizarro dari dosen Al-Azhar, solidaritas dunia Islam itu yang menonjol, politik luar negeri yang independen dan kemandirian teknologi. Dia mencalonkan, nah partai lain, koalisi yang lain, ini kan beliau aliansi rakyatnya, aliansi bangsa, problemnya kan koalisinya 6 partai, yang leading JHP dan II Party, pecahannya MHP. Jadi MHP yang nggak setuju gabung sama AK Party, bikin lagi II Party gitu. Jadi sebenarnya biasa aja ya partai-partai pecah, bikin lagi, nggak ada yang kemudian hal yang ini. Ya kemudian mereka dukung aliansi bangsa, cuma belum ada kandidatnya. Kemal siap, kayak Kilic Daroglu gitu ya. Ekrem İmamoğlu juga siap, tapi kita belum sepakat. Gitu. Strateginya memang ada kendala nih, inflasi. Tapi yang herannya ya, ini saya lagi tanya bahkan pakar ekonomi Dr. Riri, itu adik iparnya Pak Ri, Dr. Dida, dia bingung. Ri, kok bisa ya inflasi tapi malah melakukan kebijakan populis, naikkan upah buruh, naikkan gaji ASN, menghilangkan bunga pinjaman mahasiswa, membayarkan utang orang-orang yang terbelit utang bank, bayarkan subsidi BBM, gas, listrik, tapi pertumbuhan ekonomi tetap baik 7,6%. Nah ini nih, ternyata memang andalannya itu masih pariwisata dan ekspor. Ya, komparasi sekilas. Ada perbedaan background historis nih. Nanti kita lihat bahwa ini juga sangat berpengaruh ya, bahwa Turki adalah negara yang pernah menjadi empire dan kita adalah negara yang dijajah. Kemudian budayanya juga ya, budaya mereka ya sudah civilized sejak lama dan tidak pernah dijajah sehingga tidak punya mental yang katakanlah ya mental raja-raja ya. Padahal mereka yang pernah jadi kerajaan gitu, dinasti. Tapi feodalisme ini menurut Julie Huang, ya, akademisi Amerika, dia melihat feodalisme di Indonesia, budaya politiknya, mewarnai kultur politik Indonesia. Pemimpin itu harus dihormati, dilayani, diterima kasihi, dan seterusnya. Sementara harusnya gitu, rakyat itu yang harus ini. Kemudian Saifuddin tadi guru besar antropologi UI juga mengatakan bahwa budaya Islam di Turki juga homogen, sementara di Indonesia itu heterogen. Itu juga mempengaruhi. Ya. Nah, secara teori Jack Lively mengatakan bentuk ideal nggak ada bentuk ideal pemilihan parlemen itu gitu. Kalau parlemen sistem multipartai sederhana, tapi pemilunya itu nggak ada yang bentuk ideal kata Prof. Marijan tuh ada sistem 3 sistem ya, ini sekilas-sekilas saja ya sistem. Yang mana Indonesia proporsional terbuka, yang mana Turki proporsional tertutup gitu ya. Oke. Jadi Turki itu proporsional tertutup. Satu segi mereka juga sistemnya presidensial, jadi maunya lebih efektif pemerintahan. Ini sepertinya jadi kontradiksi 10% atau 7%. Akhirnya menjadi diturunkan 7% supaya lebih tinggi partisipasinya dari partai-partai kecil. Jadi ambang batas parlemen, pengecilan besaran dapil, dan tujuan efektivitas pemerintahan bersinggungan satu sama lain. Slide terakhir. Pemilihan parlemen diselenggarakan 18 Juni 2023 dari 87 daerah pemilihan, 81 provinsi. Jadi kalau Turki, Istanbul dibagi jadi 3 distrik, Ankara dibagi 3 distrik, Izmir jadi 2 distrik. Jadi keseluruhannya 87 distrik ya, atau dapil dari 81 provinsi. Nah, untuk jadi mayoritas dibutuhkan 300 kursi. Calon presidennya ini, oke, ini udah selesai iniin. Terkait budaya politik kita harus mulai nih mengurangi feodalisme dan seterusnya. Ada perbaikan dalam regulasi undang-undang. Banyak banget lewatnya, Mbak. 14 menit. Ya, oke. Partai politik harus memperbaiki 6 aspek itu dan seterusnya. Nih, tokoh udah slide terakhir. Yang kiri Hussein Kansu, founder AK Party bersama Erdogan. Yang kanan Profesor Mehmet Ali Behan, yang saya diajak Andika menemui profesor ini.
Oke, sekian. Minta maaf terlewat, tapi panjang bener ya slide-nya. Udah skip. Tapi benar-benar karena 20 tahun gitu, 2002 sampai 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.